Inilah yang kau rasakan saat ini ku rasakan. Mataku tak mau pejam, tak pernah kenyang. Kini aku sudah. A few moments later. Bapak izin kami di sini bertiga ingin sedikit bertanya kepada Bapak mengenai Bapak yang menjadi kepala sekolah di SMA Negeri Kepulauan Bunda ini. Apakah boleh Bapak? Boleh. Dalam tugas apa ini? Dalam tugas bahasa Indonesia. Ini dalam rangka melaksanakan mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Gurunya siapa? Ibu Rina. Ibu siapa? Enggak. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kali Bunda ini? Bapak di sini sudah 2 tahun 9 bulan. Pada saat itu Bapak menerima tugas untuk menjadi kepala sekolah di SMA Negeri Kalibunda itu per tanggal 6 Desember 2021. Hingga alhamdulillah dorongan sekarang berada di sini mendapat kepala sekolah SMA Negeri 1. Untuk pertanyaan kedua, Bapak izin, apa kiat-kiat Bapak untuk memajukan SMA Negeri 1 Kali Bunda ini? Yang pertama kita harus, yang kedua juga semua warga sekolah itu harus ada dalam satu visi yang sama, yaitu ingin memajukan SMA Negeri 1 Kalibunda, SMA yang kita cintai, rakyat seperti itu. Kemudian ada dorongan-dorongan lain aturan-aturan yang membantu di saat itu ya Bapak laksanakan aturan tersebut, sehingga hingga saat ini terbentuklah SMA Negeri 1 Kalibunda yang akhirnya yang saat ini sudah bisa kita lihat oleh semua warga, termasuk juga oleh peserta didik. Baik Bapak, mungkin ada pertanyaan terakhir dari kami. Jika masa jabatan kepala sekolah ini sudah habis, apa harapan Bapak untuk sekolah ini? Ya tentunya harapan bersama ya, semua begitu nanti periodisasi sudah selesai Bapak di sini, tapi itu juga nggak tahu kapan berakhirnya. Jelas pada saat Bapak tidak lagi di sini nanti kedepannya harapannya sama dengan semua orang ya, sekolah ini semakin maju, semakin ke depan, ada peningkatan kualitas di sekolah ini, artinya ada kemajuan, perkembangan di bidang pendidikan. Alhamdulillah adalah salah satu-satunya sekolah yang memang adalah tanpa ada masalah sekolah. Sangat mudah sebetulnya dengan catatan semua warga masyarakat termasuk terutama memberikan Baik Bapak, mungkin itu tadi beberapa pertanyaan dari kami. Terima kasih, mohon maaf kami untuk waktunya. Bapak mudah-mudahan tugasnya ini bisa selesai dari minggu ini. Amin Bapak. Terima kasih Bapak ya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah baik. Gimana kalian? Alhamdulillah Bapak. Jadi Bapak izin saya di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait SMA yang 1 Kali Bunda ini.
Apakah Bapak mengizinkan? Boleh. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, apa historis terkait mengapa didirikannya SMA Negeri 1 Kalibundar ini? Sejarah berarti ya, Iya. setelah itu sejarah. Kenapa didirikannya SMA Negeri 1 Kalibundar ini? Tentunya adalah satu, pendidikan itu lebih utama. Nah, satu dengan adanya satu dilihat dari latar belakang pendidikan SMA, pendidikan yang di Kalibundar itu kan sangat minim. Sehingga di situ banyak anak yang putus sekolah, banyak yang anak stop sekolah sampai tingkat menengah, bahkan tingkat SD. Nah, di sini baru bagaimana caranya, salah satunya pemuka-pemuka yang ada di Kalibundar itu bagaimana supaya adanya sekolah terdekat di kecamatan itu. Nah, tentunya di sini adalah perjuangan daripada terutama pemerintah kecamatan Kalibundar supaya sekolah itu terjangkau bagi yang daerah sini, khususnya untuk Kalibundar, tidak lagi ke kota karena dengan biaya dan segala macam. Nah, dengan adanya sekolah di SMA Negeri Kalibundar, harapannya anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang lulusan SD, SMP bisa melanjutkan ke pendidikan sampai dengan tingkat menengah atau tingkat SMA begitu. Salah satunya seperti itu. Bahkan banyak lagi, hanya salah satunya kenapa historia adanya SMA Negeri 1 Kalibundar itu. Begitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua Bapak, siapa perintis awal SMA Negeri 1 Kalibundar? Ya, tadi perintis awal itu tadi seperti yang Bapak katakan tadi, perintis awalnya itu adalah satu para pendiri ya, satu pemuka pendidikan ya, para sesepuh, satu kecamatan Kalibundar itu sendiri, kedua itu adanya tokoh pendidikan, lebih tepatnya tokoh pendidikan, lalu ada persatuan ya, persatuan guru ya, di sini adalah didukung oleh PGRI Kecamatan Kalibundar, dan banyak lagi yang mendorong, yang mendukung adanya perintis SMA Negeri 1 Kalibundar. Nah, yang masih ada sekarang adalah salah satunya sekretaris komite yang waktu itu beliau dari tokoh pemuda, yaitu Pak Oyo, yang sekarang jadi sekretaris komite SMA Negeri 1 Kalibundar, juga orang tua wali siswa. Nah, kebetulan alhamdulillah Pak Tayudin dari awal ikut mengabdi di SMA Negeri 1 Kalibundar ini, dan kebanyakan perintisnya itu sudah almarhum ya, sudah pada tidak ada. Yang mudah-mudahan saja kebaikannya mengalir kepadanya. Amin. Gitu. Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, kapan tepatnya SMA Negeri 1 Kalibundar didirikan? Untuk tanggalnya Bapak kurang hafal, yang jelas Juli 2005 ya. Untuk tahunnya 2005. Ini adalah kelas jauh, awalnya kelas jauh dari SMA Negeri 1 Jampang Kulon, SMA Negeri 1 Jampang Kulon. Tepatnya itu di tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008 itu adalah lulusan pertama dari kelas jauh SMA Negeri 1 Jampang Kulon. Dan di tahun berikutnya itu alhamdulillah SMA Negeri 1 Kalibundar itu sudah mandiri untuk meluluskan angkatan yang kedua. Lalu Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, izin, bagaimana cara perintis pada saat itu menarik para peserta didik melanjutkan sekolah, sedangkan pada saat itu sangat minim ya keinginan untuk melanjutkan sekolah. Oke, menarik sekali bahwa diperlukan tenaga yang ekstra, diperlukan
kesabaran. Kenapa? Ya itu tadi yang dikatakan bahwa sangat sulit untuk untuk mencari siswa-siswa itu. Kenapa? Karena pemahaman akan pendidikan itu sangat minim. Baik orang tuanya, minat bakat anaknya juga sangat-sangat minim, sehingga di sini perlu gotong royong, perlu ekstra sabar. Nah, untuk merekrut daripada calon-calon siswa baru untuk angkatan yang pertama, ya salah satunya adalah roadshow ya kalau bahasa sekarang, ke SMP 1 waktu itu baru ada SMP 2 ya di Kalibener itu. SMP tahun itu masih ada 2, dan SMA Negeri 1 Kalibener pun kurang lebih 2 tahun itu sekolahnya sore, tempatnya di SMP Negeri 1 Kalibener tuh. Jadi ya itulah salah satunya bagaimana cara menariknya. Satu dengan cara ekstra sabar, bekerja keras, mendatangi kampung-kampung, mendatangi sekolah-sekolah yang khususnya yang berada di wilayah Kalibener gitu. Bapak, untuk pertanyaan terakhir dari saya, Ya. Kan dari awal berdirinya sekolah ini sampai saat ini pasti itu sudah beberapa kali ganti kepala sekolah, Bapak. Ya, betul. Apakah saya boleh tahu susunan kepala sekolah dari awal sampai saat ini? Ya, satu itu PLT-nya itu Pak almarhum dari Japang Kulon. Yang pertama itu Pak Heri Rusli, itu adalah pelaksana ya, Pak Heri Rusli almarhum. Yang kedua Pak Dandang Herianto, dan ini boleh juga dikatakan kepala sekolah pertama. Nah, Pak Dandang Herianto. Yang kedua Pak Iman, dan yang ketiga Pak Erwanda. Yang keempat itu Bapak Haji Kohar, dan yang kelima sekarang ya pada saat ini adalah Bapak Hardika. Begitu. Oke, Bapak, mungkin itu tadi beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak. Ya, Mohon maaf menunggu waktunya ya Bapak ya. Saya kami Bapak. Ya, Assalamualaikum. ya, yang rajin ya. Ya Bapak. Yang rajin biar jadi. Ya Bapak. Siap. Terima kasih Bapak. Saya di sini ingin bertanya, bagaimana perasaan Bapak menjadi wakasek urusan kesiswaan di SMA Kalibener? Oke, baik. Ini bertanya tentang perasaan yang terkait sebuah tugas berarti ya, selaku wakasek. Sebetulnya selaku wakasek itu kan sudah ditugaskan oleh sekolah untuk mendampingi bapak kepala sekolah di bidang kesiswaan. Jadi tentunya tugas ini harus dikerjakan penuh dengan semangat dan tanggung jawab. Mungkin itu ya. Itu saja Bapak. Ada lagi Bapak? Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Oke, lanjut. Sudah berapa lama Bapak menjabat menjadi wakasek urusan kesiswaan di SMA Negeri 1 Kalibener? Bapak menjadi guru yang di SMA Negeri 1 Kalibener ini dari mulai tahun 2012 dan saat ini ya. Tapi menjabat menjadi wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan itu mulai dari tahun 2019 ya. Berarti sampai saat ini ya. Seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir Bapak izin, apa rintangan terberat yang Bapak rasakan selama menjabat menjadi wakasek urusan kesiswaan? Menjadi wakasek di bidang kesiswaan itu adalah tugas tambahan ya, karena tugas pokoknya seorang guru itu tetap mengajar. Dengan demikian Bapak harus bisa membagi waktu antara
ditetapkan oleh Wakasek Kurikulum, juga harus menjalankan tugas selaku Wakasek di bidang kesiswaan tadi ya, mulai dari pembinaan ya, seluruh peserta didik, juga pembinaan di bidang ekstrakurikuler ya, terkait kedisiplinan peserta didik, dan tentunya hal tersebut butuh pembagian waktu-waktu untuk pelayanan tersebut, termasuk juga pelayanan terhadap orang tua siswa yang mungkin ingin berkunjung dan bertanya terkait kondisi peserta didik di SMA ini. Itu mungkin ya. Baik, makasih Bapak. Maaf kalau waktunya. Habis itu saya izin pamit dulu. Siap. Terima kasih Bapak. Bertanya seputar tugas Bapak sebagai kehumasan di sekolah ini. Oke, terima kasih. Yang pertama keterkaitan dengan kehumasan, satu bisa membangun harmonisasi yang ada di SMA Kalibunder, artinya bagaimana guru dengan guru itu ada harmonisasi, yang kedua guru dengan TU, begitu pun TU dengan guru dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan TU, yang itu komponen sekolah yang memang harus semuanya bersinergi. Lalu bagaimana SMA Negeri 1 Kalibunder membangun komunikasi dengan lembaga lain? SMA Kalibunder membangun komunikasi dengan lembaga lain itu salah satu tugas fungsi humas. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini SMA Kalibunder yang secara letak geografis sudah ada di Desa Sukaluyu tentunya harus bisa komunikasi dengan pemerintahan Desa Sukaluyu. Terus kita pun harus bisa komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh ulama yang ada di sini. Selain daripada itu, kita berada di Kecamatan Kalibunder, tentunya kita pun harus berkomunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Kecamatan Kalibunder. Dalam hal ini, tokoh pemerintahan kecamatan. Pemerintah kecamatan itu sendiri, pihak kepolisian, pihak Danramil, pihak Puskesmas, dan pihak-pihak yang lainnya untuk membangun sinergi juga sama kayak kita penyuluh keagamaan, berarti kita komunikasi dengan KUA, penyuluh kesehatan, berarti kita komunikasi dengan Puskesmas, dan begitu pun dengan yang lainnya gitu. Rintangan apa? Atau seperti apa yang Bapak hadapi? Rintangannya dengan letak geografis saja. Jadi ketika kita berkeinginan untuk melangkah lebih jauh, misalkan SMA Kalibunder ini harus stadion literasinya ke pemerintah kabupaten. Jarak kita kan jauh, hanya jarak saja. Sebetulnya ketika sudah dikomunikasikan, alhamdulillah kita bisa kemarin di stadion literasi kita, salah satunya di program kegiatan OSIS, kita mampu menjalin komunikasi, interaksi dengan pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Sukabumi. Terus juga kita pernah menghadirkan ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, bahkan alhamdulillah Bupati Sukabumi itu telah berkunjung 2 kali ke kita. Ketua DPRD juga sudah berkunjung ke kita, anggota DPR RI juga sudah berkunjung ke kita. Itu tentunya hal-hal yang kita komunikasikan walaupun sulit. Kenapa sulit? Karena hanya di letak geografis saja sebenarnya. Karena jarak kita ke ibu kota kabupaten itu 60 km. Jadi akhirnya harus membangun komunikasinya juga betul-betul dirasakan harus intens gitu ya, dengan jarak yang begitu jauh karena status kita sebagai perbatasan.